Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Balik lagi, Lur, kita mentelaah karya dari Mbah Nun. Di kesempatan kali ini kita coba untuk membacakan sekelumit tentang catatan dalam buku Indonesia bagian dari desa saya. Di chapter ke-18 Mbah Nun menulis tentang semua seni itu hiburan, dan dimulai dengan percakapan atau gagasan seperti ini, Lur. Untuk mencari kambing hitam dari implikasi negatif yang disebabkan oleh kemunculan kesenian, orang-orang lalu sering melakukan pengategorian ini jenis hiburan dan seni, jenis non-hiburan. Ketika film-film kita pada umumnya telah sampai pada tingkat amat mencolok dalam membuntutkan implikasi kultural, umpamanya moral, segera yang disalahkan ialah jenisnya sebagai seni hiburan. Kebanyakan film Indonesia seni penjual mimpi rakyat, diletakkan dalam kotak bingkai yang berbeda, umpamanya dengan sebuah puisi. Orang lantas juga memaafkannya karena film itu komoditas, barang jualan. Film itu kentutnya produser yang harganya beratus juta rupiah. Ia non hiburan, bahkan sama sekali bukan hiburan. Nah, pada chapter ke-18 ini, Lur, ada pembahasan tentang semua seni itu hiburan. Nah, dari tulisan yang ditulis oleh Mbah Nun tadi dapat kita tangkap, Lur, bahwasanya satu di antara berbagai bentuk seni itu yaitu seni dalam perfilman lah ya, yang kebanyakan, tidak semua tapi kebanyakan, membuntutkan tanggung jawab tentang kultural edukatif ya, yaitu mendidik selera rakyat. Sehingga dari tulisan ini kita dapati bahwa di tahun 1979 ke bawah, perfilman ketika itu kebanyakan membuntutkan nilai-nilai kultural edukatif. Dan tentunya saya tidak mengikuti, Lur, ya, karena memang belum lahir di tahun itu, tentunya tidak mengerti tentang film-film ketika itu. Nah, ini adalah sebuah pemberitaan dalam bentuk tulisan, sebuah kisah, sebuah histori, sebuah catatan yang meliput tentang perfilman di era 1979 yang telah lampau itu. Dan di sini juga ditulis oleh Mbah Nun tentang salah satu contoh judul film, yaitu Cowok Komersil, Edi D. Iskandar. Nah, tentunya saya tidak pernah menonton film ini, Lur, ya, karena memang dari sisi histori film ini film yang kategori film jadul lah. Nah, maka kita berharap kepada Mamang
Mamang John untuk mereview film cowok komersil ini dan menemukan bebunguk yang ada di dalamnya. Jika memang hal itu dapat direview oleh Mamang John. Dan seperti biasanya, Mamang John itu selalu menyematkan kultural edukatif dari sebuah karya produser dalam bentuk film. Nanti berkemungkinan cowok komersil ini ada review, Lor. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Dan ada kultural edukatifnya yang di review oleh para preview film, Lor, ya. Namun di sini tentunya bukan kapasitas saya untuk review film, Lor, ya. Tapi saya ingin mentelaah dari sisi bagaimana Mbah Nun mencatat seni di era 1979 dan memberi sebuah kita sebut saja kritik, Lor, ya. Kritik dalam artian tamyizus sahih min zaifiha, yaitu memilah dari yang elok dari yang tidak elok. Kritik dalam artian memisahkan antara emas murni dengan unsur-unsur yang bukan emas. Jadi bukan kritik yang identik untuk ini, Lor, ya, menjerumuskan ke dalam dosa gitu, dalam sebuah kesalahan. Akan tetapi tamyizus sahih min zaifiha, memisahkan antara yang benar, yang elok dari yang tidak elok. Nah, itulah sepertinya yang dilakukan oleh Mbah Nun dalam chapter ke-18 ini tentang perfilman. Dan tentunya Mbah Nun juga ini, Lor, ya, menuliskan contoh-contoh film-film yang ada ketika itu. Contohnya itu cowok komersil tadi. Nah, seperti di awal tadinya, maka review Mbah Nun tentang history, tentang cerita, tentang kisah, tentang peristiwa di masa silam, mengingatkan kepada kita tentang peristiwa yang saat ini maupun yang telah lampau. Nah, berhubung di bulan ini adalah bulan Maret dan bulan Ramadan, maka saya ingin berkias tentang kisah yang ada di bulan Ramadan ini, yaitu tentang turunnya wahyu yang disebut dengan Syahrul Quran. Di dalam mushaf Al-Quran
kitab suci Al-Quran Lur ya, ada firman Allah Subhanahu wa taala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Seperti itulah Lur firman yang ada di dalam surat Al-Baqarah sepertinya itu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi pada bulan Ramadan ini diturunkan Al-Qur'anul Karim. Maka ada firman juga, firman Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, hingga seterusnya Lur, yang meliput tentang bagaimana Al-Quran diturunkan. Nah, setelah itu tentunya Al-Quran itu dicatat Lur ya. Di sini perlu kita garis bawahi, saya tidak bertujuan untuk menyamakan antara peristiwa perfilman dengan peristiwa Al-Quran Lur ya. Tentunya secara kias itu kiasnya kias yang berbeda. Satu tentang buatan manusia, yang satunya lagi yaitu sesuatu yang suci. Namun kiasnya di sini adalah kias peristiwa. Kias peristiwa yang dicatat kemudian diambil kultural edukatifnya jika itu perfilman. Namun jika Al-Quranul Karim tentunya kita ambil hikmah atau amanat daripada peristiwa diturunkan Al-Quran. Nah, jika kita berbicara tentang penulisan wahyu, maka di sana ada para penulis wahyu yang dikenal dengan katibul wahyi atau kutabil wahyi, dan di antara mereka tentunya para sahabat yang bisa membaca, bisa menulis, dan mampu membedakan mana hadis, mana Al-Quran, mana ucapan Nabi, mana wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, mereka yaitu para sahabat, diantaranya itu Zaid bin Thabit, ada Ali bin Abi Thalib, kemudian ada Utsman bin Affan, ada Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, dan juga ada Muawiyah bin Abi Sufyan, juga ada Abu Sufyan, ada Ubay bin Ka'ab, dan banyak sahabat yang memiliki kapasitas, kemampuan, kecerdasan untuk menulis sesuatu yang suci. Tentunya para sahabat itu telah melampaui seleksi daripada keamanahannya. Nah, di sana ada sahabat yang usianya muda juga, yang masih remaja seperti Zaid bin Thabit, namun memiliki kemampuan yang layak untuk menulis Al-Quranul Karim, menulis wahyu. Maka Zaid bin Thabit juga diikut sertakan. Nah, tentunya di era saat ini Al-Quran sudah ditulis dalam bentuk mushaf loh ya, dalam bentuk kitab, sebuah
kesempurnaan yang telah disempurnakan dari tulisan-tulisan yang telah ada, telah dikumpulkan. Dan hal itu tentunya menjadi bacaan umat Islam saat ini, dan menjadi rujukan, menjadi masdar, menjadi sumber dalam segala bentuk problematika kehidupan manusia. Nah, tentunya jika tadi dalam histori perfilman ada kultural edukatif, maka dalam peristiwa pencatatan Al-Quran ini kita mengambil sebuah hikmah, bahwasanya di sana ada sesuatu yang belum disatukan, belum dikodifikasi, belum dikumpulkan. Kemudian hal itu dapat dikumpulkan oleh kaum muslimin, oleh orang-orang Islam, oleh umat Nabi Muhammad SAW, hingga Al-Quran itu kita sebut sajalah menyebar, hingga Al-Quran itu dihafal oleh tidak hanya bangsa Arab, tetapi juga bangsa non-Arab. Kita sebut saja bangsa Eropa, bangsa Afrika, bangsa Amerika, bangsa Cina, bangsa Asia lah ya, bangsa Indonesia, bangsa berbagai bangsa. Meskipun pemaknaan bangsa tentunya akan rumit, namun agar lebih mudah untuk kita klasifikasikan karena begitu rumitnya, maka kita sebut saja bangsa Indonesia, hingga sampai ke bangsa Indonesia dan dihafal oleh baik tua maupun muda, kaum muslimin. Nah, peristiwa hikmah yang diambil adalah peristiwa di mana catatan-catatan daripada para sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar Siddiq, Uthman bin Affan, Umar bin Khattab, kemudian Zaid bin Thabit, kemudian juga Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian juga Abu Sufyan bin Harb. Mereka telah menjadi qudwah, mereka telah menjadi pelaku peristiwa sejarah di mana sesuatu yang tercerai-berai dikumpulkan, disatukan oleh keturunan-keturunannya, oleh bangsa-bangsa yang bahkan ia bukan bangsa Arab. Nah, jika kita melihat postingan terbaru daripada Ayana Moon, seorang mu'alaf dari Korea. Jadi Korea ini loh, kita temukan di mana Ayana juga berpartisipasi dalam menerjemahkan Al-Quran yang berbahasa Arab ke bahasa Korea. Nah, kemudian jika di Indonesia tentunya
jika kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, maka kita dapati pentafsir Al-Quran. Salah satu di antaranya tentunya para ulama yang bukan dari bangsa Arab. Kemudian jika kita ke Eropa, tentunya hal itu juga dilakukan oleh Muslim Eropa. Jika itu di Amerika, maka juga sama. Jika itu di Iran, di India, di Pakistan, di Jepang, hal itu juga sama. Al-Quran yang dicatat oleh para sahabat dahulu itu adalah Al-Quran yang kita baca sampai saat ini. Dalam peristiwa pencatatan hingga kodifikasi atau penyusunan secara sempurna, itu hendaklah dan selayaknya, semestinya diamanati oleh kita selaku umat manusia yang beriman, yang mempercayai bahwasanya Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, kemudian dengan berbahasa Arab, bernilai ibadah bagi orang yang membacanya, dan itu adalah kalamullah, bukan kalam makhluk, akan tetapi kalam yang maha suci, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa kaitannya Lur dengan semua seni itu hiburan di sini? Nah, kalau kita melihat seni, maka ternyata Al-Quran yang kita baca itu juga ada peradaban di mana umat Islam melakukan seni tarik suara, atau kita sebut dengan tilawatil Quran. Pembacanya bisa disebut dengan qori, dengan berbagai irama, dengan berbagai lantunan, dari ada bayati, ada nahwan, ada jiharka, ada soba, dan lain sebagainya Nur, yang tentunya itu bentuk seni tarik suara yang dilakukan oleh kaum muslimin. Kalau di Mesir ada Syekh Abdul Basit yang sangat masyhur di kalangan para kaum muslimin, para pencinta tilawatil Quran, dengan bacaan surah Ad-Duhanya. Kemudian juga ada seni dalam bidang tulisan, maka ada seni kaligrafi, seni tulisan indah dalam bahasa Arab, yang hal itu juga berbagai variasinya. Ada tulisan khot bergaya rik'ah, thuluth, dan masih banyak lagi Lur, varian-varian daripada tulisan kaligrafi yang
ditulis dalam rangka mendakwahkan Al-Quran dalam bentuk tulisan yang indah, dalam bentuk suara yang indah, dan ada juga dalam bentuk penyampaian Al-Quran dengan cara yang indah. Maka seni-seni yang ada itu tentunya seperti yang di awal tadi, semua seni adalah hiburan, dan seni yang paling dekat dengan Islam kita sebut saja, yaitu seni tilawah, seni kaligrafi yang sudah masyhur di kalangan kaum muslimin. Nah, itulah lur telaah kita di chapter 18 ini tentang seni. Nah, kalau kita ke bangsa kita, bangsa Indonesia, ke orang Jawa, tentunya ada seni ukir lender, seni pahat batu, kayu, tembaga, atau bahkan kulit yang dilakukan oleh orang Jawa. Salah satu diantaranya adalah wayang, lor ya. Nah, di sini Mbak Nun menulis tentang ludruk, ada tentang ketoprak, lenong, dan itu tentunya hal yang berkaitan tentang peristiwa seni di Indonesia. Nah, yang akan kita teladani daripada kultur kita atau budaya kita adalah memperelok dari sesuatu yang tidak dianggap elok. Salah satu diantaranya adalah perdebatan di kalangan kaum muslimin tentang wayang yang berbentuk patung, sehingga ada sosok Sunan yang menempuh jalur tamyiz tadi, menempuh jalur wayang kulit, sehingga wayang itu tidak berbentuk manusia secara utuh, akan tetapi replika dari tokoh-tokoh yang ukir dalam karya seni kulit yang dia gepeng, lur ya. Dan itu menjadi sebuah solusi daripada peristiwa perdebatan tentang tidak bolehnya wayang orang, wayang yang berbentuk manusia. Nah, itulah lur peristiwa-peristiwa dari berbagai peradaban, baik itu peradaban bangsa Arab, peradaban bangsa Jawa, dan tentunya ada banyak bangsa-bangsa lainnya yang memiliki peradaban, kemudian dilakukan penyatuan karena hal yang terpisah-pisah akan membawa dampak negatif terhadap bangsa itu sendiri. Oke lur, mudah-mudahan kitab Indonesia bagian dari desa saya ini menjadi rule bangsa kita, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih berperadaban.
bukan berarti belum beradab, lebih dalam artian seperti halnya tadi, pertikaian yang ada dapat diselesaikan dengan kemunculan peradaban baru. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, mohon kiranya dimaafkan dan dimengerti. Terima kasih Lur. Insya Allah kita berjumpa lagi di situasi yang berbeda Lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.